Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita berbuka puasa di masjid ya, berbuka puasa di tahun 2024 Masehi ya, kalau tahun Hijriahnya 1445 Hijriah. Alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan buka bersama di masjid ya. Nah, untuk mengisi waktu, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum pada sore hari ini ya. Kultum pada sore hari ini temanya adalah 3 hal yang termasuk kesabaran. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ya, di dalam kitabnya Hilyatul Auliya ya. Jadi beliau menyampaikan wasiat kepada kita sekalian tentang 3 hal yang termasuk kesabaran. Apa yang disampaikan oleh beliau yang termasuk kesabaran adalah yang pertama, jangan menceritakan tentang dosamu ya. Jangan menceritakan tentang dosamu. Kemudian yang kedua, jangan mengeluhkan rasa sakitmu ya. Kemudian yang ketiga, jangan memuji dirimu sendiri. Ibu dan bapak sekalian, 3 pesan yang luar biasa dari beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ya. Yang pertama tadi adalah jangan menceritakan dosamu. Kenapa sih dosa itu memang aib ya? Aib itu sudah kita tutup. Allah sudah menutup aib kita. Kita berbuat aib pada malam hari, paginya Allah sudah menutup. Kita berbuat aib pada siang hari, Allah sudah menutup aib kita. Jangan pernah kita menceritakan dosa-dosa kita, masa lalu kita umbar, apalagi diceritakan di media sosial. Kadang-kadang kita ini nggak sabar. Kita pengen cerita ya pada orang lain. Kita pengen cerita apa yang pernah kita lakukan, padahal itu adalah aib, padahal itu dosa. Ya. Oh, saya dulu pernah menjadi pemabuk, ya saya dulu sebelum saya begini, saya ini adalah seorang yang suka berzina. Ini aib, Allah sudah menutup aib kita, maka jangan sekali-kali kita buka aib kita. Kalau Allah sudah menutup, jangan pernah kita membuka aib kita. Biarlah Allah yang tahu, biarlah itu menjadi rahasia kita. Kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, jangan pernah menceritakan dosamu. Kemudian yang kedua adalah jangan mengeluhkan rasa sakitmu. Ya, ibu dan bapak sekalian, kenapa? Karena banyak sekali di antara kita ini nggak sabar dengan sakit yang kita derita. Coba lihat di rumah sakit ini banyak sekali, ya orang kalau dibesuk ya, kemudian dia menceritakan sakitnya seakan-akan dia itu orang yang paling menderita sedunia ya. Jadi dia yang paling sengsara gitu ya. Ini nggak boleh. Mengeluhkan rasa sakit ini akan mengurangi penerimaan kita ya, ridho kita kepada Allah. Jadi mestinya orang yang sakit ini ya, dia bisa menahan rasa sakitnya, ya kemudian ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan sakitnya itu.
yang nantinya akan menjadi penggugur dosa-dosa dia. Ya. Tapi jangan kemudian salah ya, menceritakan kepada dokter itu bukan kemudian berkeluh kesah, ya. Menceritakan sakitnya supaya mendapatkan solusi itu enggak masalah, ya. Pada dokter atau kepada ahlinya yang bisa memberikan solusi pengobatannya, ya. Ini berbeda. Tapi berkeluh kesah, setiap orang yang ditemui dia ceritakan penyakitnya, saya itu begini, ya, sehingga seperti tidak ridho begitu, ya. Jadi tidak sabar jadinya, oke. Jadi ini penting sekali, hal yang sepele. Kita yang misalnya besuk orang sakit, nggak usah ditanya sakitnya apa, itu kan menimbulkan kemudian dia seakan-akan seperti apa ya. Dia menderita sekali. Jadi kalau kita besuk pada orang sakit, ya kita doakan, kita beri semangat, ya nggak usah ditanya penyakitnya apa, kamu sakit apa sih, ya dan sebagainya. Kemudian dia bangkit lagi ingatannya pada penyakitnya itu. Selalu didorong untuk bisa semangat sehingga dengan sakitnya itu Allah ridho, kemudian dosa-dosanya itu berguguran karena sakitnya. Kemudian yang ketiga, pesan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah jangan memuji dirimu sendiri. Ya, ini ya Allah, setiap kita beramal, ibu dan bapak sekalian, kita ini kadang-kadang tidak sabar. Ada cerita itu saya yang bikin itu saya yang nyumbang karpet itu, ya itu kalau bukan saya yang bersih-bersih nggak kayak gitulah, ya itu kalau saya nggak pasang jam dinding di masjid itu, waduh itu pasti nggak tahu jam, nggak tahu waktu, ya kalau nggak saya kasih di situ mukena sarung, orang mau sholat mesti susah cari mukena, cari sarung, ya jadi kembalinya kepada aku, ya memuji diri, dia yang paling hebat. Akulah yang paling hebat, akulah yang yang paling luar biasa begitu. Semuanya karena aku. Ini nggak boleh, ibu dan pak sekalian, boleh jadi ini menjadi riak, boleh jadi ini menjadi penghapus amal kita. Jadi kalau kita beramal, sudahlah, biarlah kita dan Allah saja yang tahu. Ya. Jangan kemudian dicerita-ceritakan, ini tadi saya sudah bersihkan, ini tadi, wah dan sebagainya, dan seterusnya, ini jangan, ya. Jadi ini bagian dari kesabaran, ya, bagian dari kesabaran yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kurang 3 menit lagi ya kita berbuka, jangan lupa ketika berbuka dimulai dengan bismillah, kemudian minum, makan, ya. Nanti kita membaca doa, ya. Jadi doanya sudah hafal ya. Dhahabat dhuma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok sore kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.